Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu kami dalam mata kuliah mikro teaching, yaitu Ibu dosen Miftahul Janah MPD. Perkenalkan, saya Erna Prastiani Tias akan mencoba mempresentasikan tentang pelajaran mikro teaching yang selama ini sudah saya pelajari. Sebelumnya akan saya jelaskan apa itu sih mikro teaching. Mikro teaching adalah merupakan pengajaran yang berskala kecil. Kita praktekkan di dalam kampus kita sendiri. Yang menjadi muridnya adalah teman-teman kita sendiri, dengan waktu yang terbatas. Misalnya satu mahasiswa itu praktek mikro teachingnya antara mungkin setengah jam sampai 45 menit dari pembukaan pelajaran sampai penutupan pelajaran. Kemudian pengajaran mikro teaching ini sangat penting, apalagi untuk mahasiswa baru yang dari SMA langsung masuk ke jurusan kepautan. Ini akan menjadi sensasi mengajar yang nyata, seolah-olah dia benar-benar mengajar di kelas yang sesungguhnya. Dan untuk kita sebagai guru yang sudah pernah terjun langsung di kelas yang sesungguhnya, yaitu mengajar anak-anak, ini akan memberi cara baru. Misalnya mungkin cara pengajaran kita yang termasuk masih tradisional atau yang lama, ketika belajar mikro teaching ini kita bisa memperbaiki keterampilan mengajar kita menjadi yang lebih baru atau yang terbaru. Kalau biasanya kita kalau di TK kan kita tidak tahu apa sih yang kurang di dalam cara mengajar kita. Nah, ketika kita belajar mikro teaching, teman-teman dan ibu dosen itu mengevaluasi cara mengajar kita, jadi kita tahu apa yang kurang dari diri kita. Kalau yang kurang diperbaiki, kalau yang bagus bisa ditingkatkan lagi. Kemudian di dalam mikro teaching kita juga belajar 8 keterampilan mengajar, 8 keterampilan dasar mengajar yang selama ini yang sudah kita pelajari, yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan bertanya dasar dan lanjutan, keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan membuat variasi. Kemudian akan saya jelaskan keterampilan membuka pelajaran. Apa itu yang dimaksud tentang keterampilan membuka pelajaran? Yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru untuk menyiapkan anak secara mental supaya anak siap mengikuti pelajaran. Misalnya bisa dengan bernyanyi, bisa dengan membaca doa-doa, bisa dengan menggerakkan tangan kaki seperti menirukan suara binatang, menirukan gerak binatang. Pokoknya hal ini harus membangkitkan itu minat anak supaya mereka siap mengikuti pelajaran, untuk menarik perhatian anak. Kemudian keterampilan mengikuti pelajaran adalah kemampuan seorang guru untuk merangkum atau membuat titik berat pelajaran yang tadi. Jadi kita bisa bertanya kepada anak, apa yang sudah kalian pelajari? Jadi kita bisa tahu ketika kita bertanya kepada anak dan anak bisa menjawab, kita bisa tahu bahwa apa yang tadi kita ajarkan itu berhasil. Jadi misalnya kalaupun anak mengalami kesulitan ketika kita bertanya apa yang sudah kita pelajari tadi, berarti kita harus mengevaluasi diri kita supaya memperbaikinya dan mencari kekurangan kita
Dan kita harus berusaha bagaimana caranya di lain waktu anak-anak lebih bisa mengerti pelajaran yang telah kita sampaikan. Kemudian keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjutan. Apa sih yang dimaksud keterampilan bertanya dasar? Yaitu kemampuan bertanya seorang guru yang bersifat khusus. Hal ini bisa untuk sebagai batu loncatan ke materi yang selanjutnya. Keterampilan ini bisa berupa keterampilan ini bisa berupa pertanyaan yang ingatan, seperti anak-anak apa yang kita pelajari kemarin ya. Misalnya kita kemarin mempelajari tentang transportasi udara. Kalau sekarang kita akan mempelajari transportasi darat dan laut, jadi kita menghubungkan pertanyaan yang kemarin dengan pertanyaan yang sekarang. Dan pertanyaan dasar itu juga bisa kita maksudkan untuk memberi landasan kepada anak atau memberi garis besar kepada anak apa yang sekarang ingin kita pelajari dan apa yang sekarang ingin kita sampaikan. Sekarang kita akan membahas keterampilan bertanya lanjutan. Apa itu keterampilan bertanya lanjutan? Jadi sambungan dari keterampilan bertanya dasar yang tadi, tapi lebih diutamakan pada pengembangan kemampuan berpikir. Jadi seorang guru harus mengetahui peta kognisi anak. Jadi anak-anak yang kognitifnya belum bagus, kita bisa menanyakan mereka dengan pertanyaan yang lebih ringan, atau kalau kognisinya sudah bagus, kita bisa menanyakan hal-hal yang lebih misalnya membutuhkan pemikiran yang lebih dalam untuk menjawabnya. Dan pertanyaan lanjutan ini bisa berupa pertanyaan permintaan seperti ini. Nita, bisakah Nita membantu ibu merapikan sajadah? Lalu seperti ini. Lalu kemudian contohnya bisa berupa pertanyaan retoris seperti jadi pertanyaan retoris itu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Misalnya, anak-anak, mengapa kita harus sholat? Lalu guru itu sendiri yang menjawab, karena sholat itu menjadikan kita anak-anak yang soleh dan solihah, bisa menuntun kita ke jalan surga. Kemudian keterampilan pertanyaan yang mengarahkan dan menuntun, seperti kalau kita menjawab, kita bertanya dan jawaban anak tersebut kurang bagus, kita bisa melontarkan lagi pertanyaan lanjutan supaya anak itu lebih mengerti tentang apa yang kita tanyakan tadi. Kemudian keterampilan mengelola kelas adalah usaha seorang guru untuk menciptakan atau memelihara kelas itu supaya lebih kondusif dengan cara misalnya pendekatan otoriter. Jadi biasanya kalau pendekatan otoriter itu bisa kita terapkan di kelas B, di kelas anak yang sudah besar, karena usaha kita untuk menciptakan dan memelihara supaya kelas itu tetap kondusif itu dengan cara menerapkan peraturan yang ketat. Kemudian dengan pendekatan permisif, yaitu guru memberikan kebebasan siswa untuk melakukan berbagai aktivitas yang menurut siswa itu menarik atau sesuai dengan keinginan siswa. Kemudian pendekatan modifikasi tingkah laku. Mengenai pendekatan ini, anak-anak
kita fasilitasi untuk mengembangkan tingkah laku yang positif, lalu dan semaksimal mungkin kita mencegah perilaku yang negatif. Dan dalam hal ini kita harus tanggap, harus memberi penguatan, baik itu ketika anak melakukan sesuatu yang positif ataupun anak ketika melakukan sesuatu yang negatif. Guru harus hangat, harus antusias, harus bisa menciptakan tantangan kepada anak. Jadi ketika anak itu mengikuti pelajaran yang kita sajikan, mereka merasa tertantang untuk selalu mengikuti pelajaran kita, mengikuti permainan yang kita sajikan. Kemudian kita harus menghindari seperti kata-kata yang bersifat ancaman, atau kita harus menghindari sesuatu yang namanya kelenyapan. Kelenyapan itu seperti ini: ketika kita sedang berbicara dengan anak dan asik melakukan kegiatan, tiba-tiba ada tamu, tiba-tiba ada orang yang menyela, misalnya orang tua murid gitu ya, yang mengunjungi kita, itu kegiatannya tuh akan terputus kalau seperti itu tuh namanya kelenyapan. Jadi anak yang sudah fokus tadi akan hilang fokusnya. Kemudian supaya kita juga harus menguasai keterampilan membuat variasi, bisa dengan cara mengajar kita yang selalu menarik. Mengapa sih kita harus bisa membuat variasi ketika pembelajaran berlangsung, supaya anak tidak bosan, supaya anak selalu bersemangat, supaya anak selalu senang mengikuti pelajaran kita, mengikuti permainan yang kita sajikan. Misalnya variasi, ketika kita mengajar itu kita harus bisa, seorang guru harus mampu untuk menirukan suara binatang. Misalnya kalau dalam pengenalan binatang-binatang, dalam tema binatang, selain kita bisa menirukan suara-suara binatang, kita juga bisa membuat variasi lain, seperti kita mengumpulkan suara-suara binatang yang asli lalu kita perdengarkan kepada siswa-siswa, dan siswa-siswa bisa menebak. Seperti itu, misalnya kita bisa menayangkan film-film anak-anak yang bersifat memotivasi. Misalnya bisa juga variasinya seperti ketika tema kendaraan, kita bisa mengajak anak-anak jalan-jalan, misalnya dengan satu mobil dengan 10 anak itu, dengan satu guru, kita bisa sambil di jalan, kita jalan pelan-pelan, bisa sambil bercerita tentang kendaraan modern dan kendaraan tradisional. Jadi hal seperti itu biasanya selalu diingat oleh anak, karena guru tidak sekedar bercerita, tapi menunjukkan dia tuh menunjukkan sesuatu yang nyata. Seperti ini, ketika ada becak lewat gitu, nah yang itu kendaraan apa ya anak-anak? Nah seperti yang truk lewat misalnya, atau bis lewat, itu kita bisa bertanya, nah kalau seperti itu kendaraan modern apa tradisional? Nah biasanya seperti itu anak akan mengerti. Di dalam pelajaran micro teaching ini, guru juga mempelajari berbagai permasalahan tentang profesi guru, seperti kesejahteraan guru yang minim,
seperti penyebaran guru-guru PAUD yang tidak merata, seperti kemampuan guru-guru PAUD yang rendah, seperti ketidaktertarikan mahasiswa baru untuk masuk ke dunia kepautan, karena mereka lebih memilih berkuliah di tempat-tempat di tempat-tempat yang sedang misalnya di jurusan kimia, fisika, matematika, tanpa mereka memikirkan apakah ada prospek pekerjaan ke depan. Padahal kalau berkuliah di jurusan kepautan sangat menjanjikan pekerjaan yang lebih masih bisa kita melihat menampung pekerjaan yang lebih banyak, karena pemerintah masih butuh guru-guru PAUD yang profesional. Kemudian guru PAUD juga harus mematuhi kode etik guru, yaitu guru PAUD dituntut untuk bisa menjaga keprofesionalannya. Jadi guru PAUD harus jujur, harus profesional, harus rajin mengikuti pelatihan dan seminar-seminar supaya bisa meningkatkan kemampuannya. Lalu hal-hal yang harus dihindari adalah memperlakukan anak dengan kasar atau kekerasan verbal bisa juga dengan fisik, itu harus dihindari. Lalu melakukan pembiaran kepada peserta didik ketika peserta didik melakukan hal yang menyimpang. Kemudian guru PAUD yang tidak mampu mengembangkan strategi pembelajarannya. Lalu guru PAUD yang tidak mampu menunjukkan kejujuran, misalnya dia memanipulasi nilai karena permintaan dari orang tua murid atau mencuri waktu mengajar, bisa seperti itu. Sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada guru-guru yang saya sebutkan di atas itu bisa berupa sanksi teguran, sanksi peringatan tertulis, sanksi pemberhentian dengan hormat, dan sanksi pemberhentian yang tidak hormat. Sekilas presentasi saya, sekian dan terima kasih.